Tubuh Tantri terus melesat di udara, membelah gelap dan dinginnya malam. Bayang-bayang bintang yang berserakan di langit tampak memudar oleh pancaran aura yang memancar dari tubuhnya. Namun, tiba-tiba, ia berhenti. Matanya menangkap sesuatu. Sekelebat bayangan yang melayang di udara, bergerak seperti kabut gelap yang hidup. Tantri mematung di udara. Matanya menatap tajam ke arah sosok itu. Sosok tersebut berdiri melayang. Tidak terlalu jauh darinya, tapi cukup untuk membuat Tantri merasakan tekanan yang luar biasa. Aura yang menyebar di udara terasa begitu kuat hingga membuat napasnya sesak. Seperti ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Siapa dia? Gumam Tantri dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia menajamkan pandangannya, mencoba menangkap lebih jelas detail sosok itu. Tapi yang terlihat hanyalah bayangan samar berbentuk manusia, diselimuti oleh kabut energi gelap yang terus berputar mengelilinginya. Meski wajah sosok itu tersembunyi dalam bayangan, aura yang dipancarkan tak bisa disembunyikan. Itu adalah aura seorang pendekar yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Master Guru tingkat akhir. Bahkan mungkin mulai menapaki level Maha Guru tingkat 1. Sungguh mengerikan, desis Tantri perlahan. Ia bisa merasakan kekuatan besar yang tidak hanya mengintimidasi, tapi juga menggetarkan pedang-pedangnya. Dua pedang di punggungnya yang selalu setia merespons bahaya mulai bergetar, seperti memberi peringatan akan kehadiran sesuatu yang luar biasa. Sosok itu berdiri diam, membiarkan aura energinya mengalir bebas, seperti ingin menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika sosok itu memalingkan wajahnya ke arah Tantri. Mata mereka bertemu. Dalam sekejap, Tantri merasa seperti ditelan oleh kegelapan. Tatapan sosok itu begitu tajam, seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam jiwanya. Mata itu mengandung sesuatu yang sulit diartikan, campuran kekuatan, misteri, dan ancaman yang tidak terungkapkan. Tantri menggertakkan giginya, mencoba mengendalikan dirinya. Ia tahu betul bahwa ia tidak berada di level yang sama dengan sosok itu. Tetapi tatapan itu, ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bukan sekadar ancaman. Seolah-olah sosok itu sedang mengamati, menilai, atau bahkan menguji keberanian Tantri. Tantri merasakan desiran hawa dingin di sekitar tubuhnya. Angin yang membawa aura sosok itu seperti mengiris kulit, bahkan menggetarkan inti energinya sendiri. Tapi sebelum Tantri sempat bergerak atau mengatakan apapun, sosok itu perlahan berbalik, dan kemudian, dengan gerakan secepat kilat, melesat ke udara, menghilang dalam kegelapan malam. Tantri tetap mematung di tempatnya. Tubuhnya masih terasa tegang oleh energi yang baru saja ia rasakan. Ia menggenggam gagang pedangnya, mencoba menenangkan diri. Tapi pedang-pedang itu terus bergetar, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Dia, siapa sebenarnya dia? Bisiknya pelan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sosok itu bukan orang sembarangan. Hanya pendekar yang telah mencapai tingkat tertinggi yang mampu memancarkan aura seperti itu. Aura yang menekan, mematikan. Namun di sisi lain, memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Tantri mulai menyadari sesuatu. Dia tidak menyerangku, pikirnya. Jika dia mau, aku mungkin sudah tewas di tempat ini. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Sosok itu bukan sekadar pendekar kuat. Ia mungkin memiliki tujuan yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan Tantri belum bisa pahami. Tapi kenapa mereka sempat bertemu tatap? Apakah itu sekadar kebetulan? Atau ada makna di baliknya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Angin malam membawa aroma debu dan daun kering. Tantri perlahan turun ke tanah. Kakinya mendarat di atas reruntuhan sebuah batu besar. Ia menggenggam gagang pedangnya dengan erat, mencoba meredakan getarannya. Dalam keheningan malam,
Ia akhirnya berkata kepada dirinya sendiri, kalau dia benar-benar mencariku, aku yakin kita akan bertemu lagi. Dan saat itu terjadi, aku harus siap. Dengan langkah pelan, Tantri mulai melangkah ke depan, meninggalkan tempat pertemuan misterius itu. Namun, perasaan aneh tetap menyelimuti hatinya. Seolah-olah pertemuan tadi adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar. Apapun itu, Tantri tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja berubah. Ada kekuatan di luar sana yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dan ia harus menemukannya. Atau mungkin, kekuatan itu yang akan menemukan dirinya. Dalam keheningan malam, Tantri pun berjalan di jalan setapak. Dan tiba-tiba ia mendengar jeritan meminta tolong. Dan Tantri pun melesat menuju ke arah suara. Tantri berdiri diam di atas cabang pohon besar. Tubuhnya menyatu dengan bayang-bayang malam. Matanya tajam menatap ke arah para perampok yang berkerumun di sekitar pedati yang rusak. Cahaya rembulan menyinari tempat itu dengan samar, memperlihatkan pemandangan yang memuakkan. Pemilik pedati, seorang pria tua, tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari dahinya. Ia tidak bergerak, membuat Tantri menduga bahwa pria itu mungkin sudah kehilangan nyawanya. Namun yang membuat darah Tantri mendidih adalah apa yang dilakukan 5 perampok itu. Seorang wanita muda yang ketakutan diseret keluar dari pedati. Tangisnya memecah kesunyian malam. "Ah, ini keberuntungan besar, Kang," seru salah satu perampok dengan suara kasar, memamerkan senyum jahatnya. "Kita bukan cuma dapat jarahan emas dan barang dagangan, tapi juga seorang wanita cantik. Malam ini akan jadi malam yang indah." "Betul, betul. Setelah ini, kita bisa ke tempat biasa, beli minuman, dan berpesta," balas perampok lain sambil tertawa keras, menamparkan pipi wanita itu yang menangis dan memohon belas kasihan. "Diam kau, perempuan. Kalau berisik, kami buat kau menyesal." Wanita itu meronta, mencoba melawan, tapi tenaganya tidak sebanding dengan mereka. Salah satu perampok memegang kedua tangannya dengan kuat, sementara yang lain dengan kasar menarik rambutnya. Tawa dan ucapan kotor para perampok itu bergema, menghancurkan keheningan malam yang damai. Tantri mengepalkan tangannya, merasakan kemarahan membara di dadanya. Ia tahu ia harus bertindak. Tidak ada ruang bagi kejahatan seperti ini untuk dibiarkan hidup. Namun, Tantri tidak bisa gegabah. Ia harus memastikan semua perampok itu dilumpuhkan dalam satu gerakan cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya. Kedua pedangnya yang tersandang di punggung mulai bergetar, merespon energi yang kini mengalir deras dalam tubuhnya. Tantri mengamati sekeliling, memastikan tidak ada jebakan atau perampok lain yang mengintai. 5 orang itu tampak lengah, terlalu sibuk dengan tawanya dan perbuatan mereka yang keji. Perlahan, Tantri menghunus kedua pedangnya. Suara logam yang keluar dari sarungnya begitu halus namun mematikan. Dengan gerakan secepat kilat, Tantri melesat dari tempat persembunyiannya. Tubuhnya seperti bayangan yang menyelinap di antara pepohonan. Dalam sekejap, ia sudah berada di atas salah satu perampok, yang sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Hiaat, Tantri melompat turun. Kedua pedangnya menyilang dengan gerakan yang mematikan. Sring, kilatan cahaya pedang memecah gelapnya malam. Diikuti suara jeritan salah satu perampok yang tubuhnya roboh ke tanah. Darah menyembur, membuat keempat perampok lainnya terkejut. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu perampok. Matanya membelalak ketakutan saat melihat bayangan seorang wanita dengan 2 pedang yang menyala terang berdiri di tengah mereka. Tantri tidak memberikan mereka waktu untuk berpikir. Tubuhnya bergerak cepat, seperti angin yang sulit ditangkap. Ia menebas ke arah perampok yang mencoba menarik senjatanya. Tapi gerakannya terlalu lambat dibandingkan kecepatan Tantri. Keras, tebasan pedang Tantri menghantam senjata perampok itu,
menghancurkannya menjadi dua bagian. Dengan gerakan memutar, Tantri menghantam perut pria itu dengan gagang pedangnya, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang dan tak sadarkan diri. Berani menyentuh orang tak bersalah. Kalian akan menyesali ini. Suara Tantri terdengar dingin, penuh amarah. Sisa 3 perampok mundur dengan ketakutan. Tapi salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, berteriak, "Bunuh dia! Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup." 2 perampok lainnya maju dengan senjata terhunus, mencoba menyerang Tantri bersamaan. Namun, Tantri hanya tersenyum tipis. Gerakannya seperti tarian, lincah dan mematikan. Dengan satu tebasan melingkar, pedangnya mematahkan senjata salah satu perampok, sementara pedang lainnya menebas kaki lawannya. Ark! Jeritan mereka mengisi udara malam, diiringi suara tubuh yang jatuh ke tanah. Kini tinggal pemimpin perampok yang tersisa. Ia gemetaran, mencoba mundur sambil mengayunkan pedangnya dengan panik. Tapi Tantri tidak memberinya kesempatan. Dalam satu gerakan cepat, ia mendekat, menebas pedang pria itu hingga terpental jauh. Tantri menempelkan ujung pedangnya ke leher pemimpin itu. Mata Tantri berkilat penuh amarah. "Siapa kalian? Siapa yang memerintahkan ini?" desis Tantri. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Kami hanya mencari uang. Tolong." "Ampun, Nona," pria itu memohon. Keringat bercucuran di wajahnya. Tantri mendekatkan pedangnya lebih dalam ke leher pria itu, hingga darah mulai mengalir. "Kalian harus membayar kejahatan kalian," ucapnya dingin. Namun, sebelum Tantri sempat bergerak lebih jauh, wanita yang tadi diselamatkan itu berseru, "Jangan, tolong, jangan bunuh dia. Aku tidak mau ada darah lagi." Tantri menoleh, melihat wajah wanita itu yang penuh ketakutan. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan emosinya. Akhirnya, ia menarik pedangnya dan berkata, "Pergilah dari sini. Tapi ingat, jika aku melihat kalian melakukan kejahatan lagi, aku tidak akan memberi ampun." Pemimpin perampok itu terhuyung mundur, menyeret teman-temannya yang masih hidup. Mereka melarikan diri ke dalam gelapnya malam. Tantri menatap wanita itu. Suaranya lebih lembut kini. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Wanita itu mengangguk. Air matanya mengalir. "Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan aku," ujarnya sambil terisak. Tantri hanya mengangguk kecil. Ia menyarungkan kembali pedangnya dan menatap ke arah hutan, tempat para perampok itu melarikan diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum selesai. Dunia masih dipenuhi orang-orang jahat seperti mereka. Tapi selama ia masih hidup, ia akan memastikan keadilan ditegakkan.